Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Perkenankan, saya Zamrul Aini, mahasiswa MMUGM Kampus Jakarta, akan memaparkan tentang penelitian tesis saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Malayani terhadap Kesiapan untuk Berubah dengan Efikasi Diri sebagai Variabel Pemoderasi. Studi pada Bintara Polri, Poresta Tangerang, dengan dosen pembimbing saya, Ibu Turnastiti. Yang menjadi latar belakang penelitian saya adalah bahwa pada saat ini Polri menghadapi tantangan global. Polri sebagai perwujudan negara, sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat, menghadapi dampak revolusi 4.0, yaitu perubahan yang terjadi di seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik itu ekonomi, bisnis, maupun kehidupan sosial masyarakat lainnya. Beberapa dampak revolusi 4.0 yang terkait dengan tugas Polri yaitu berkembangnya jenis-jenis kejahatan seperti kejahatan cyber, menguatnya terorisme transnasional, serta respon dari masyarakat yang cukup tinggi terhadap tugas Polri, khususnya melalui media sosial. Salah satu program Bapak Kapolri dalam menyikapi fenomena tersebut adalah melaksanakan transformasi melalui program presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Sejak tahun 2021 di seluruh Indonesia masih terdapatnya anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Sebanyak 2.584 terjadi pelanggaran disiplin, 1.289 pelanggaran kode etik, serta 976 masih adanya pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Di samping itu, kita juga bisa melihat maraknya kasus-kasus pelanggaran yang viral di media sosial. Salah satu kasus yang cukup mendapat perhatian publik pada waktu itu adalah kasus FS dan diikuti oleh kasus TM yang cuma beda 1 bulan. Di Poresta Tangerang juga terdapat pelanggaran dilakukan oleh anggota pada periode Januari sampai dengan Mei selama 1 tahun. Terdapat kurang lebih 33 kasus, serta beberapa dumas atau pelanggaran yang diadukan oleh masyarakat. Banyaknya pelanggaran anggota tersebut akan berdampak pada citra Polri di masyarakat, akan menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat kinerja Polri. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tersebut membuktikan bahwa masih banyaknya anggota Polri yang belum memiliki kesiapan untuk berubah, belum siap untuk meninggalkan budaya-budaya negatif masa lalu, untuk berubah menjadi budaya-budaya yang lebih baik, yang responsif, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Oleh karena itu, Polri perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapan anggota Polri untuk melakukan perubahan. Salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kesiapan anggota untuk menghadapi perubahan adalah faktor kepemimpinan atau leadership. Salah satu tipe kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Tribrata yaitu tipe kepemimpinan melayani, di mana Tribrata yang ketiga yaitu polisi sebagai pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Faktor lain yang juga mempengaruhi kesiapan anggota Polri untuk berubah yaitu efikasi diri. Oleh karena itu, melihat banyaknya laporan dan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Polri, hal tersebut mengindikasi bahwa banyaknya personel Polri yang belum siap untuk berubah meninggalkan budaya negatif. Melihat fenomena tersebut, maka saya sebagai peneliti akan melihat bagaimana pengaruh kepemimpinan melayani terhadap kesiapan untuk berubah dengan efikasi sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan di awal, yang menjadi rumusan masalah saya bahwa Polri harus melakukan transformasi. Transformasi ini harus didukung oleh seluruh anggota Polri yang ada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Program presisi sebagai program andalan Bapak Kapolri harus didukung oleh anggota Polri, khususnya yang berdinas di Poresta Tangerang. Anggota yang memiliki kesiapan untuk berubah akan membantu transformasi yang dilakukan oleh organisasi. Oleh karena itu penting sekali kesiapan untuk berubah bagi anggota Polri, sehingga perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkan kepemimpinan. Di antaranya salah satunya yaitu kepemimpinan melayani. Melalui kepemimpinan melayani diharapkan personil Poresta Tangerang memiliki kesiapan untuk berubah, meninggalkan perilaku negatif, serta siap membantu Polri melaksanakan
transformasi yang akan terus bergulir. Yang menjadi pertanyaan penelitian saya, yang pertama, apakah kepemimpinan melayani berpengaruh positif pada kesiapan untuk berubah? Pertanyaan penelitian yang kedua yaitu apakah pengaruh positif kepemimpinan melayani pada kesiapan untuk berubah dimoderasi oleh efikasi diri. Kemudian tujuan penelitian adalah untuk menganalisis pengaruh positif kepemimpinan melayani pada kesiapan untuk berubah. Serta yang kedua untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan melayani terhadap kesiapan untuk berubah dengan efikasi diri sebagai pemoderasi. Adapun yang menjadi landasan teori saya adalah 3 variabel, yaitu kepemimpinan melayani, kesiapan untuk berubah, dan efikasi diri. Untuk kepemimpinan melayani, saya menggunakan teori yang dikembangkan pertama kali oleh Robert Greenleaf, yang dijelaskan bahwa kepemimpinan melayani itu memprioritaskan pelayanan. Perbedaan mendasar adalah pemimpin itu melindungi, memastikan prioritas dari orang-orang yang dipimpinnya. Kemudian kesiapan untuk berubah, menurut Armenakis, yaitu kesiapan merupakan faktor yang penting yang terlibat dalam dukungan karyawan terhadap inisiatif melakukan perubahan. Kemudian efikasi diri menurut Bandura, yaitu keyakinan seseorang bahwa dia mampu menyelesaikan tugas menurut kemampuannya. Yang menjadi hipotesis saya yang pertama adalah kepemimpinan melayani berpengaruh positif terhadap kesiapan untuk berubah. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu efikasi diri memberasi pengaruh kepemimpinan melayani pada kesiapan untuk berubah. Kemudian kita lanjut kepada metode penelitian yang saya lakukan. Pengumpulan data yang pertama itu untuk purpose sampling, yaitu Bintara yang menggunakan dinas pada fungsi operasional, itu pada Satreskrim, Satlantas, Narkoba, dan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan masyarakat. Anggota tersebut memiliki masa dinas di antara 5 sampai 20 tahun dan berusia antara 22 sampai 45 tahun. Kemudian data primer yaitu diambil dari populasi sebanyak personil dengan sampel 98 orang. Kemudian intake data kami lakukan perkiraan antara tanggal 20 sampai 23 Maret di Polresta Tangerang. Kemudian instrumen penelitian yaitu menggunakan skala Likert. Untuk item kepemimpinan melayani ada 30 item, untuk kesiapan untuk berubah ada 25 item, serta untuk efikasi diri ada 10 item pertanyaan yang mendukung konsep efikasi diri. Untuk metode analisis yang kami gunakan yaitu SEM-PLS, kemudian untuk melakukan uji validitas, baik itu validitas konvergen, validitas diskriminan, kemudian saya melakukan uji reliabilitas yaitu mengukur composite reliability, Crombat alpha, kemudian inner model test yaitu PET coefficient, theta stick, p-value, dan VAP. Dari profil responden yang saya ambil sebanyak 80 orang responden, baik kita lihat dari karakteristik jenis kelamin, karakteristik usaha, usia, lama bekerja, serta jenjang kepangkatan. Untuk jenis kelamin mayoritas didominasi oleh laki-laki sebanyak 93,9%, kemudian usia mayoritas 31 sampai 40, lama bekerja 11 sampai 21 tahun, serta pangkat terbanyak yaitu pangkat Bribka sebanyak 35 orang. Kemudian dari hasil AV, Average Variance Extract, uji validitas, semua di atas 0,5, terdapat pada variabel kepemimpinan melayani dengan nilai 0,742. Dengan memperlihatkan nilai loading factor dan nilai AV, maka data dari penelitian sudah dinyatakan telah memenuhi syarat uji validitas konvergen, sehingga tidak terdapat permasalahan diskriminan validity dan terpenuhi dalam penelitian ini. Kemudian kami melakukan uji reliabilitas di mana terdapat nilai composite reliability. Terlihat bahwa variabel dalam penelitian ini reliable karena nilai composite reliability-nya di atas 0,7, di mana kepemimpinan melayani nilainya 0,986, kesiapan untuk berubah 0,994, dan efikasi diri 0,989. Kemudian untuk nilai Crombat alpha terlihat bahwa masing-masing variabel nilainya di atas 0,7 dengan nilai terendah 0,985. Dengan demikian bahwa model pengukuran ini telah lulus uji reliabilitas. Kemudian statistik deskriptif. Untuk kepemimpinan melayani, rata-rata indikator tertinggi ada pada item yang pertama, yaitu pimpinan saya memberi saya informasi
yang saya butuhkan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, dengan poin 4,21. Dengan nilai-nilai rata-rata terendah adalah indikator yang ke-18, yaitu pimpinan saya mengambil resiko dan melakukan apa yang perlu dilakukan menurut pandangannya. Nilai rata-rata 3,33 dari rata-rata variabel 3,72. Kemudian untuk kesiapan untuk berubah, rata-rata indikator tertinggi ada pada item yang ke-14, bahwa pimpinan tertinggi di lingkungan Poresta ikut berkomitmen untuk melakukan perubahan ini. Dan nilai rata-rata indikator terendah ada pada item ke-15, yaitu saya berpikir bahwa saya sudah menghabiskan banyak waktu untuk menjalankan perubahan ini ketika pimpinan tertinggi tidak menginginkan untuk diterapkan. Itu 3,24 dengan rata-rata variabel 3,94. Sementara untuk efikasi diri, bahwa rata-rata indikator tertinggi pada item kedua, saya dapat dengan tenang ketika menghadapi kesulitan karena saya dapat mengandalkan kemampuan saya dalam beradaptasi dengan masalah. Sedangkan indikator yang terendah, yaitu yang ketiga, di mana saya tidak mempunyai kesulitan untuk melaksanakan niat dan tujuan saya, dengan poin 3,74 dan rata-rata variabel 3,89. Kemudian kita lihat dari inner model yang saya lakukan, dari tabel R-square, koefisien, dilihat bahwa kemampuan variabel kepemimpinan melayani dalam menjelaskan variabel kesiapan untuk berubah cukup besar, sebesar 91,5%. Kemudian dari PET koefisien, dapat terlihat bahwa hipotesis dinyatakan dapat diterima atau berpengaruh signifikan apabila T statistik sesuai dengan standar T tabel, yaitu di atas 1,96 dan memiliki nilai p-value di atas yaitu kurang dari 0,05. Nilai PET koefisien peran efikasi diri sebagai moderator yaitu -0,009 lebih kecil dari 0,1 menunjukkan bahwa peran variabel efikasi diri sebagai moderator belum menunjukkan pengaruh yang signifikan pada kepemimpinan yang melayani terhadap kesiapan untuk berubah, dengan tidak signifikan karena p-value-nya min 0,66 itu lebih besar daripada 0,05. Jadi dari hasil pengujian hipotesis terlihat bahwa hipotesis yang pertama, bahwa kepemimpinan melayani berpengaruh positif terhadap kesiapan untuk berubah, dari nilai T statistik variabel kepemimpinan melayani terhadap kesiapan untuk berubah sebesar 5,93 lebih besar daripada 1,96. Itu berarti variabel ini, kepemimpinan melayani terhadap kesiapan untuk berubah, terdukung secara signifikan. Kemudian dengan p-value 0,00 adalah lebih kecil dari 0,05, dengan hipotesis 1 didukung. Kemudian hipotesis yang kedua, nilai T statistik pada hubungan variabel kepemimpinan melayani yang dikalikan dengan efikasi diri terhadap kesiapan untuk berubah sebesar 0,43, yang berarti lebih kecil dari 1,96. Berarti pengaruh variabel efikasi diri dalam memoderasi pengaruh kepemimpinan melayani terhadap kesiapan untuk berubah terbukti tidak signifikan. Sehingga hipotesis yang kedua tidak didukung. Kepemimpinan melayani memberi pengaruh yang signifikan terhadap kesiapan untuk berubah dengan sumbungan sebesar 75,7%. Kepemimpinan melayani memprioritaskan kebutuhan anggota, pengembangan potensi anggota, membantu anggota mencapai keberhasilan pada pekerjaannya. Oleh karena itu, Bintara Poresta Tangerang dalam penelitian ini merasakan kepemimpinan melayani dalam kategori yang tinggi. Hal ini menunjukkan indikator yang tertinggi adalah pemimpin memberikan informasi yang dibutuhkan oleh anggota dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian pembahasan untuk hipotesis yang kedua, bahwa efikasi diri sebagai variabel moderasi belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, kita lihat manajemen Polri yang diatur dalam etika profesi Polri, di mana anggota Polri harus tunduk dan taat pada perintah pimpinan. Dalam menjalankan perubahan, anggota tidak bisa langsung atau serta-merta melakukan perubahan sesuai dengan inisiatifnya, namun harus menunggu perintah dan arahan dari pimpinan. Hal ini kontradiktif dengan konsep efikasi diri, bahwa penelitian Bandura membuktikan bahwa secara umum individu menghindari aktivitas yang mereka yakini melampaui batas kredibilitasnya. Saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat mempelajari lebih dalam terkait variabel-variabel kepemimpinan melayani, kesiapan untuk berubah, serta efikasi diri. Kemudian untuk pemilihan sampel dapat diperkirakan lebih baik terkait jumlah sampelnya, karakteristik, dan meyakinkan bahwa responden bisa menjawab kuesioner dengan baik dan benar. Untuk pihak-pihak yang terkait dapat memperhatikan lebih dalam mengenai faktor yang terbukti berpengaruh pada kesiapan untuk berubah. Dan untuk penelitian selanjutnya dapat memodifikasi model penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik. Terima kasih, demikian paparan tesis yang
saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Santi 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 Om.